Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini, di awal minggu yang baru, mungkin kita bangun dengan banyak hal di pikiran kita. Ada target kerja yang harus dikejar, tagihan yang belum selesai, keputusan penting yang menunggu. Atau mungkin kita sedang menghadapi hari yang terasa berat, dan tanpa sadar, kita sudah berkata dalam hati, "Tuhan, aku cemas." Tapi pagi ini, Tuhan ingin bicara lembut kepada kita melalui satu firman yang sangat indah, yaitu Filipi 4 ayat 6-7. Firman Tuhan ini seperti pelukan Tuhan di pagi hari, yang berkata, "Kamu tidak harus menanggung semuanya sendirian." Mari kita baca bersama dari Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat terkasih, beberapa tahunnya lalu, seorang teman bercerita kepada saya. Dia seorang ibu muda yang harus bekerja sambil merawat anaknya yang baru berusia 2 tahun. Setiap pagi dia merasa dikejar waktu, memasak, menyiapkan kebutuhan anak, berangkat kerja. Dan setiap kali dia duduk di mobil menuju kantor, pikirannya terus berputar. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau anakku sakit? Bagaimana kalau gajiku tidak cukup? Sampai suatu pagi, dia berhenti di lampu merah dan air matanya jatuh. Dia berbisik, "Tuhan, aku tidak kuat lagi." Saat itulah Roh Kudus mengingatkannya pada ayat ini. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Bukan karena Tuhan tidak peduli, justru sebaliknya. Dia ingin kita belajar menyerahkan apa yang tidak bisa kita ubah. Kekhawatiran seringkali muncul karena kita ingin memegang kendali penuh. Padahal Tuhan sedang berkata, "Anakku, izinkan aku yang memegang kendali itu." Sahabat terkasih, Paulus menulis, "Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah." Artinya, jangan simpan di hati, katakan kepada Tuhan. Doa bukan hanya formalitas rohani. Doa adalah cara Tuhan menenangkan hati yang bising. Teman yang tadi bercerita padaku berkata, setelah pagi itu dia mulai punya kebiasaan baru. Setiap kali cemas, dia tidak langsung curhat di grup WhatsApp. Tapi dia buka Alkitab dan berdoa sebentar. Dia berkata, awalnya aneh, tapi makin lama aku sadar. Setiap kali aku berdoa, hatiku jadi ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena aku tahu aku tidak sendirian. Paulus menambahkan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu tanda iman. Kita bersyukur bukan karena semua sudah baik, tapi karena kita percaya Tuhan sedang bekerja. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai ini aneh, karena tidak bisa dijelaskan secara logika. Kadang kita masih di tengah badai, tapi hati terasa tenang. Masalah belum selesai, tapi kita bisa tersenyum. Ada satu kisah nyata dari seorang misionaris di Afrika. Dia kehilangan rumahnya karena kebakaran, dan hanya tersisa pakaian di tubuhnya. Orang-orang bertanya, "Bagaimana kamu bisa tetap tenang?" Dia menjawab, "Saya kehilangan segalanya, tapi saya masih punya Yesus. Dan karena Dia ada, saya masih punya damai." Itulah damai yang Paulus maksud. Damai yang tidak tergantung pada keadaan, tapi bersumber dari kehadiran Kristus di dalam hati. Sahabat terkasih, mungkin kita berkata, "Tapi aku sudah berdoa, mengapa Tuhan belum menjawab?" Kadang Tuhan tidak langsung memberi solusi. Karena yang Ia ubah pertama kali bukan situasi, tapi hati kita.
Tuhan ingin mengajarkan kita damai bahkan sebelum jawaban datang. Seperti seorang anak kecil yang duduk di kursi belakang mobil ayahnya. Dia tidak tahu jalan mana yang dipilih, tapi dia tenang karena tahu siapa yang memegang setir. Begitu juga hidup kita. Kita tidak tahu semua jawaban, tapi kita tahu Tuhan sedang memegang kendali dengan penuh kasih. Sahabat terkasih, mari mulai minggu ini kita ambil langkah sederhana. Yang pertama, mulai pagi dengan doa. Katakan, Tuhan, aku serahkan hariku kepadamu. Yang kedua, tuliskan 3 hal yang kita syukuri hari ini. Syukur kecil menumbuhkan hati yang besar. Yang ketiga, ulangi janji firman Tuhan saat cemas datang. Damai sejahtera Allah memelihara hati kita. Yang keempat, percayakan hasilnya kepada Tuhan. Kita tidak harus tahu semuanya, cukup tahu bahwa Tuhan tahu segalanya. Sahabat terkasih, hari ini izinkan hati kita tenang. Mungkin kita tidak bisa mengubah semuanya hari ini, tapi kita bisa memilih untuk percaya. Tuhan tidak pernah lelah menenangkan hati yang gelisah. Damai yang kita cari tidak ditemukan di dunia ini, tapi di dalam hadirat-Nya. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, pagi ini kami datang dengan segala kekhawatiran kami. Kami serahkan beban hati kami ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami berdoa lebih banyak, bukan mengeluh lebih banyak. Penuhi kami dengan damai-Mu yang melampaui akal. Biarlah minggu ini kami berjalan dengan hati yang tenang, karena kami tahu Engkau ada di setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Jika renungan ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya. Supaya semakin banyak orang yang merasakan damai Kristus. Tetaplah berjalan dalam damai, karena Yesus ada bersamamu hari ini dan seterusnya. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.